kalau ingin melakukan pembicaraan dengan Rasul, hendaklah kamu melakukan sedekah. Bersedekah dulu sebelum melakukan pembicaraan. Surat 58 ayat 12 dan 13. Kawan-kawan silakan buka surat 58 ayat 12 dan 13. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, kalau kamu tidak memperoleh apa yang disedekahkan, artinya kalau kamu tidak mampu, tidak ada kemampuan pada jasad ini, Allah Maha Pengampun. Ayat berikutnya, ayat 13. Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberi sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, jadi pembicaraan dengan Rasul terjadi setelah sedekahkan dulu ini, tunaikan dulu zakatmu, gunakan dulu seluruh kemampuan dan kesanggupan yang dimiliki oleh jasad ini untuk dikembalikan ke Allah, untuk menyatakan asma-asma Allah, nama-nama baiknya Allah. Gunakan dulu itu, ya, sampai seluruhnya diserahkan, baru bisa terjadi pembicaraan dengan Rasul, masuk ke wilayah ruh, ya. Jadi jangan membawa ini kemampuan yang ada pada jasad kita, jangan dimiliki, harus diserahkan kembali ke Allah. Itu lebih suci bagimu, kata Allah, lebih suci. Jangan ada hawa nafsu yang ikut. Oke. Tabarakallah, itu betul. Ada tadi pertanyaan, sedekah di sini gimana maksudnya? Ini harta kita itu adalah kemampuan yang ada pada jasad kita, namanya harta. Harta yang kamu cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai kamu menafkahkan harta yang paling kamu cintai. Hah? Harta yang paling kamu cintai itu bukan yang ada di sekeliling kita ini, bukan. Yang ada pada jasadmu, yang selalu kita miliki, tanganmu, matamu, telingamu, ya, kemampuan berpikirmu, segala kemampuanmu. Segala kemampuanmu itu dikembalikan kepada Allah, ya, dilakukan untuk memberikan manfaat kepada orang lain dan alam sekitar. Itu namanya tunaikan zakat. Tunaikan itu semua. Kembalikan semua pinjamanmu. Ya. Zakat itu bisa mensucikan kamu. Artinya kalau ini jasad kita sudah kembalikan kepada Allah, maka jiwa kita itu akan terbebas dari ikatan hawa nafsu pada jasad itu. Ya, sudah terjadi pemisahan antara jiwa dengan jasad, makanya jiwa akan menjadi suci. Yang mengotori jiwa itu karena kita menyatu dengan jasad. Ya. Bukan bahasa yang mengotori jiwa itu karena melakukan perbuatan buruk, bukan begitu. Perbuatan buruk itu terjadi karena ya kekotoran, karena sudah ada memang yang kotor pada diri kita, bukan dibalik. Kenapa bisa muncul perbuatan buruk? Ya karena jiwa yang kotor. Kenapa jiwa yang kotor? Karena kitabnya kitab dosa. Kitabnya itu kitab dosa, perbuatannya pasti perbuatan buruk. Jadi untuk mensucikan kembali sang jiwa, maka kembalikanlah jasadmu ini kepada Tuhan. Gunakanlah seluruh kemampuan yang ada pada jasadmu untuk menyatakan asma-asmanya Allah, nama-nama baiknya Allah, ya, nama-nama baik, ya, menyatakan kebaikan, konsepnya begitu. Kemudian jangan pernah mengakui nama Allah ini sebagai namamu. Yang pertama, jangan pernah mengakui perbuatannya Allah sebagai perbuatanmu. Kamu itu tidak tahu apa-apa, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tetapi ketika kamu berbuat buruk, jangan kira bahwa Allah yang melakukannya. Ini Allah yang melakukannya, ya mungkin benar, tapi kau yang minta, ya, yang kau yang memintanya ke Allah. Jadi perbuatan kita itu karena kita meminta ke Allah, makanya perbuatan itu terlaksana karena
dengan nama Allah. Dengan nama Allah atau atas nama Allah. Katanya kalau dengan itu sama saja kita mengambil tongkat, baru kita memukul anjing dengan tongkat. Nah, kalau saya tanya, kalau saya melihat itu bahasanya apa? Saya melihat atas mata atau saya melihat dengan mata? Saya melihat atas mata. Artinya kalau tidak ada mataku, saya tidak bisa melihat. Nah, begitulah kata dengan nama Allah. Artinya kapan tidak ada Allah, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Kalau atas nama Allah berarti mewakili ya, bertengkar lagi di situ, bertengkar terus. Dari kemarin ini masih protes kini lagi ini kata-kata saya kemarin ya. Penjelasan saya kemarin itu mengatakan bahwa apapun bahasanya mau atas nama Allah atau mau dengan nama Allah yang penting dimengerti ya. Atas nama itu artinya kita tidak mewakili Allah, dengan nama itu artinya kita tidak bersama dengan Allah. Ya. Kenapa kita tidak boleh mewakili Allah? Karena Allah tidak butuh wakil. Kenapa kita tidak bersama dengan Allah? Karena Allah tidak punya sekutu, tidak punya teman. Itu yang harus dipahami tauhidnya, bukan perkataannya. Kalau yang tertulis dalam Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu tidak usah dirubah. Ya, jangan lagi merubah atas nama Allah. Sebentar berubah lagi. Berubah lagi pikirannya orang. Dia kirain dia jadi melakukan sesuatu mengatasnamakan Allah. Berarti ada dirimu itu. Oke ya, sedekah.